Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Saputri dengan NIM 112200778. Saya akan mempresentasikan dengan judul Analisa Laporan Keuangan Perusahaan PT AKR Koprodrindo Tbk atau AKA. Nah, latar belakang PT AKA Koprodrindo Tbk adalah salah satu perusahaan logistik dan rantai pasokan terkemuka di Indonesia. Didirikan pada tanggal 28 November 1977 dengan nama PT Aneka Kimia Raya (AKR). Perusahaan ini awalnya berfokus pada perdagangan dan distribusi bahan kimia dasar. Nah, seiring dengan perkembangan bisnis dan diversifikasi operasional, pada tahun 2004 perusahaan mengubah namanya menjadi PT AKR Koprodrindo Tbk untuk mencerminkan cakupan bisnis yang lebih luas, termasuk perdagangan dan distribusi minyak bumi. Oleh karena itu, dibutuhkan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah alat yang digunakan perusahaan untuk menilai keuangan suatu perusahaan. Nah, terdiri dari yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah matriks keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. Nah, yang pertama, rumusnya rasio lancar. Aktiva lancar dibagi hutang lancar. Nah, yang kedua, rasio cepat. Aktiva lancar dibagi persediaan. Aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Nah, yang ketiga, rasio cash, yaitu kas dan setara kas dibagi aktiva lancar. Nah, yang keempat, bagi kapital, yaitu aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total asetnya. Ini adalah contoh AKA tahun 2019 dalam Excel. Yang pertama, aktiva lancarnya 10.778 miliar, hutang lancarnya 8.713 miliar, persediaannya 1.621 miliar, kas dan setara kas 1.861 miliar. Total asetnya 21.409 miliar. Nah, rasio lancarnya 1,24, rasio cepatnya 1,05, rasio kasnya 0,21, nah working capitalnya 0,10. Nah, yang kedua, rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka panjangnya. Beberapa rasio solvabilitas yang digunakan adalah yang pertama, total debt to equity ratio, yaitu total hutang dibagi modalnya sendiri. Yang kedua, total debt to capital asset, total hutang dibagi total aktiva. Yang ketiga, long term debt to equity ratio, hutang jangka panjang dibagi modalnya sendiri atau ekuitas. Nah, ini adalah AKRA tahun 2019. Total hutangnya 11.342 miliar, total ekuitasnya atau modal sendiri 10.067 miliar. Nah, total asetnya 21.409 miliar, hutang jangka panjangnya 2.630 miliar. Nah, debt to equity rasionya 1,13, debt to asset rasionya 0,53, long term debt to investment ya 0,26. Nah, yang ketiga adalah rasio aktivitas.
rasio aktivitas menunjukkan beberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan dan uang tunai. Nah, ya rumusnya yang pertama total aset turnover total, yaitu penjualan neto dibagi total aset. Nah, yang kedua receivable turnover, penjualan neto dibagi piutang usaha. Nah, yang ketiga average collection period 365 dibagi receivable turnover. Nah, yang terakhir inventory turnover, yaitu penjualan neto dibagi persediaannya. Nah, ini ada contoh angka tahun 2019. Penjualan netonya 21.703 miliar, total aktifnya 21.409 miliar, piutang usahanya 431 miliar, persediaannya 1.621 miliar. Nah, aset turnover-nya, total aset turnover 1,01, rasio turnover-nya 5,02. Nah, average collection yaitu 365 dibagi rasio turnover hasilnya 72,67. Nah, inventory turnover-nya 13,39. Nah, yang terakhir rasio rentabilitas yang disebut juga rasio keuntungan atau profitabilitas, menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Nah, beberapa rasio profitabilitas yang digunakan. Rumus pertama, 1 gross profit margin, laba kotor dibagi penjualan neto kali 100%. Nah, yang kedua, net profit margin, NPM. Nah, laba setelah pajak dibagi penjualan neto. Nah, yang terakhir, return on investment, laba setelah pajak dibagi jumlah aktiva. Laba setelah pajak juga dikenal dengan laba bersih. Nah, ini adalah contoh AKR tahun 2019 dalam rasio rentabilitas. Yang pertama, laba kotor 1.892 miliar, laba bersihnya 717 miliar, nah penjualan ternyata 21.703 miliar, nah total aktifnya 2.409 miliar. Nah, terus profit marginnya 9%, net profit marginnya 3%, nah return on investmentnya 3%. Nah, kesimpulannya adalah rasio likuiditas menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang relatif stabil, meskipun terdapat fluktuasi dalam rasio lancar, rasio cepat, dan rasio cash. Perusahaan masih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimilikinya. Yang kedua, rasio solvabilitas menunjukkan tingkat utang perusahaan yang masih berada dalam batas aman. Meskipun terdapat peningkatan dalam total utang dari tahun ke tahun, ekuitas perusahaan akan juga mengalami pertumbuhan yang seimbang. Nah, yang ketiga, rasio profitabilitas. Keuntungannya menunjukkan bahwa perusahaan memiliki margin keuntungan yang cukup baik dengan meningkatnya laba bersih dan laba kotor yang berkontribusi pada pertumbuhan return on investment. Nah, yang keempat, rasio aktivitas menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola aset dan liabilitasnya atau utangnya, terutama dalam perputaran piutang dan persediaan. Namun masih terdapat peluang untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan total asetnya. Nah, terima kasih, sekian dan terima kasih bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan.